اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم. وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala
Sampai di ya masih wujud ya. Sekarang tentang sikap yang harus diambil bagi seorang yang telah mengimani dan meyakini akan sifat wujudnya Allah Ta'ala. Di sini kata Habib Utsman, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Di sini ada bahasa maujud. Apa itu maujud? Ya, di dalam sifat wujud, ya, artinya wujud kemarin ada, ya. Wujud artinya ada, yang ini menjadi sifat khususiyah buat Allah Ta'ala, ya, atau sifat pokok. Jadi Allah Ta'ala itu sifat aslinya, sifat pokoknya bersifat wujud. Yang lain itu sebagai sifat penguat, ya, terhadap sifat wujudnya Allah Ta'ala. Sifat wujud ini ada memunculkan bahasa maujud. Kalau maujudnya kepada Allah Ta'ala, ini berarti artinya Allah yang bersifat wujud. Ini pada Allah Ta'ala. Kalau maujudnya kepada makhluk, ini berarti yang diadakan. Siapa itu? Makhluk. Sifat wujud berarti ini khalik, ya. Tinggal maujudnya itu diarahkan kemana? Allah maujudun. Nanti kita bakal ketemu bahasa seperti itu. Allah maujudun. Artinya apa itu? Allah yang bersifat wujud. Kalau ini alam semesta disebut juga maujud, maujudat. Itu apa artinya? Yang diadakan atau makhluk gitu. Ya. Nah, di sini makanya ada bahasa maujud, ya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala setiap melihat apa? Setiap pada tiap-tiap yang maujud adanya. Maujud di sini makhluk maksudnya, ya. Bahasa maujud yang ada di sini, ini dia nih. Jadi dia ingat kepada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap makhluk gitu. Jadi maujudnya bukan ke Allah tapi kemana? Ke makhluk gitu. Ya. Jadi apa itu maknanya? Kalau memang kita yakin terhadap sifat wujudnya Allah Ta'ala, Allah wajib bersifat wujud. Yakin itu? Ya yakin. Apalagi kemarin sudah disebutkan lawanannya, sifat mustahilnya. Sudah disebutkan dalilnya, ya. Baik dalil akli, adanya alam semesta, maupun dalil nakli dari Quran. Kemarin tuh, nih, minimal dua ayat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, atau yang di bawahnya inna fi khalqis samawati wal ardi, ya, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, ya. Dengan adanya dalil, dengan disebutkannya sifat lawanannya, sifat mustahilnya, yakin kita kalau Allah itu bersifat dengan sifat wujud. Allah itu ada dengan wujud yang kemarin itu wujud dzati, wujud hakiki, apa lagi? Wujud apa lagi? Hakiki, dzati, mutlak. Nah, gitu ya. Terus ini merupakan sifat khususiyah yang hanya Allah yang memiliki. Maka nanti di depan ada istilah pembagian nama dari sifat-sifat wajib. Nah, sifat wujud disebut sifat nafsiyah, sifat kepribadian Allah Ta'ala. Jadi yang punya wujud cuman Allah saja, ya. Cuman Allah saja yang memiliki sifat wujud. Nah, nanti kalau kemudian ada bahasa maujud, kalau ke Allah Ta'ala berarti artinya Allah yang bersifat dengan sifat wujud. Kalau maujudnya kepada makhluk, ya, makanya yang diadakan.
Ya, makhluk ini alam semesta ya. Tuh. Nah, di sini makanya kata Habib Usman, maka patut bagi mukmin mutakid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud, makhluk maksudnya ya, jua adanya. Jadi setiap kita melihat, merasakan, menyaksikan adanya alam semesta itu maujud, makhluk maksudnya, maka kita ingat kepada siapa? Kepada yang punya sifat wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada bahasa ingat. Ya, tuh. Sebab Habib Usman ini dia singkat memang ya. Nyebutin sifat, lawanan, dalil, udah langsung. Tapi sesungguhnya setiap kalimat kalau mau dibongkar itu mengandung makna yang luas. Gitu ya. Mana yang luas, termasuk ada bahasa ingat itu. Bahasa ingat itu kalau bahasa Arabnya ingat itu zikir artinya. Ya. Zikir ini mengingat boleh, menyebut boleh ya. Tuh. Ingat sama Allah Ta'ala zikir. Ada lawanannya. Apa lawanannya? Apa lawanannya ingat? Ya, lupa atau lalai ya. Lalai. Bahasa Arabnya apa lalai? Goflah. Nah, tuh. Zikir dan goflah. Itu. Tuh, di sini disuruhnya ingat. Ingat pada tiap-tiap yang maujud sama makhluk. Berarti kalau disuruh ingat, jangan lawanannya. Lalai gitu. Ya. Dari mana ini? Ya dari Allah sendiri bilang dalam Quran. Kata Allah, uzkuruni ya. Fadhkuruni. Itu kan apa? Adzkurkum. Nah, tuh. Jadi bukan semata-mata boleh ngarang, ini juga ada Qur'annya. Allah yang suruh tuh. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Maka kalian ingat tuh sama aku. Gitu. Bagaimana ya Rob ingatnya? Salah satu sarana buat ingat Allah Ta'ala nih alam semesta. Tuh, maujud namanya yang diadakan. Maka kalian lihat, saksiin, rasain, renungin gitu. Maka akan muncul namanya ingat. Ingat itu zikir. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat sama kalian. Gitu. Ya. Ada maaf. So, lawanan ingat apa tadi? Goplah lalai ya. Bahasa Arabnya apa? Goplah lalai. Ada kitab di sini nih, Tanbihul Ghafilin. Kalau goflah sifatnya, kalau gofil orangnya. Nah, ini nih, kita kembali kepada pembahasan yang pernah kita bahas. Setiap ada satu sebutan, satu sifat dalam agama, mau sifat yang baik kek, mau yang buruk kek, itu pelakunya akan mendapatkan sebutan. Kalau goflah, orangnya gofil. Kalau zikir, orangnya apa namanya? Zakir. Nah, ya tuh. Tanbihul ghafilin, peringatan buat orang yang goflah, orang yang lalai. Tuh, ya. Innallaha la yuhibbul ghafilin. Allah nggak suka sama orang yang lalai. Jadi Habib Usman pengen nyampein yang panjang-panjang, ya. Wah, takutnya buat orang awam nih baca kitab yang panjang-panjang puyeng duluan. Udah dah, makna lalainya disimpan dalam mafhum zikir atau ingat. Tinggal ntar bagaimana yang ngajarin ini kitab, bisa nggak dia ngolahnya, ya. Ketika dia menangkap perkataan ingat sama Tuhan Allah Ta'ala terhadap yang maujud. Oh, ingat itu bahasa Arabnya zikir. Dia ya punya lawanan. Zikir itu apa? Ghaflah, lalai. Itu berarti secara tersirat jangan sampai lalai. Ingat selalu.
Jadi di dalam kalian menyaksikan apapun, ingat kepada Allah Ta'ala. Dari mana? Allah kan yang pesan, fadhkuruni adzkurkum. Ya, para ulama karena sarana mengingat Allah itu banyak, ya. Pakai alam semesta, ingat tuh diantaranya. Salah satu sikap kita yakin sama sifat wujudnya Allah Ta'ala, memunculkan ingat sama Allah Ta'ala. Ngelihat alam, ngelihat apapun, ada sebuah renungan, Masya Allah, Allah yang ciptakan ini. Ngelihat gunung, ngelihat laut, ya, ngelihat keindahan alam, pokoknya ingat kepada yang menciptakan, yang punya sifat wujud. Jadi maujud yang kedua ini alam, membawa kita untuk ingat kepada maujud yang pertama. Apa itu? Allah yang bersifat dengan sifat wujud. Tuh. Jadi nanti terhadap keimanan sifat wujud ada terbagi dua orang. Ada yang kenal Allah lewat maujud kedua, dihantarkan kepada maujud yang pertama. Jadi alam semesta dijadikan sebagai sarana dalil buat dirinya untuk kenal kepada Allah Ta'ala. Itu tingkatan kita awam. Orang awam ini kenal sama Allah Ta'ala dikasih sarana yang nyata. Apa itu? Nih alam semesta. Tuh, gua kasih langit, bumi, laut, gunung, dan isinya segala macam. Tuh, jadiin sarana. Buat apa? Buat kenal kepada maujud yang pertama, Allah Ta'ala, yang punya sifat wujud. Tapi orang-orang khawas, ya, kita kan awam nih, orang kedua orang khawas, dibalik dia mah, ya, Allah sebagai bukti adanya alam semesta, gitu. Ya, jadi ada yang menjadikan alam untuk kenal Allah Ta'ala, ada yang Allah dijadikan sebagai dalil untuk tahu adanya makhluk, malah sebaliknya. Itu kelas kedua, kelas pertama itu kelas orang-orang arif billah, ya. Kelas arif billah, ya, dia mah segala sesuatu kesini dulu baru ke makhluk. Kalau kita orang-orang awam, makhluk dulu baru ke Allah, gitu, ya. Jadi tinggal bagaimana kelasnya. Kalau kita nih salah nggak menggunakan dalil alam buat kenal sama Allah Ta'ala? Nggak salah, memang Allah kasih juga itu sarananya. Karena kelasan kita, kelasan kedua, yang kenal Allah Ta'ala lewat makhluk. Ya, kalau orang-orang pilihan dibalik, dia mah Allah Ta'ala kan yang wujud mah Allah Ta'ala. Ya, masa yang wujud, ya, perlu ada pakai dalil dari yang nggak ada sih untuk ketahui yang wujud, gitu kan? Kan makhluk mah Adam nggak ada, ya. Masa yang nggak ada jadi dalil buat yang ada? Ada juga yang ada dong, yang punya sifat wujud, dalil buat yang nggak ada, gitu. Ya, karena kita mah kelas awam, jadi kita mah, ya, dari nggak ada kepada ada. Alam jadi jembatan buat kenal Allah Ta'ala. Kata orang-orang arif billah mah, ya salah begitu mah. Ada juga yang ada dong Allah buat dijadikan dalil kepada yang nggak ada, gitu. Ya, nih Allah tuh tahu nggak adanya tuh bikin langit, bikin bumi, dan nggak ada semua asalnya nih, gitu. Ini berarti adanya ini alam, ya, sebab adanya Allah Ta'ala, gitu. Tapi kalau kita jembatan makhluk, ngelihat langit ingat Allah Ta'ala, ya. Karena ini Habib Usman memang sasarannya buat tauhid orang-orang kelas kita, maka digunakan dalil alam. Maka seyogianya buat orang mukmin mutakid setiap ingat, gitu ya, apa tadi? Bahwa ia ingat, ya, pada Tuhan Allah Ta'ala, pada tiap-tiap yang maujud. Jadi makanya nih buat kelas kita nih sifat 20, ya. Karena Habib Usman ngasih taunya nggak apa-apa dah buat kelas kita mah nih pakai alam semesta untuk jembatan kenal kepada Allah Ta'ala, gitu. Ya, ntar kalau yang udah arif billah mah udah nggak ngaji sifat 20, ya, dia mah udah imannya bukan kasbi lagi. Kalau ini kan kita masih kasbi nih, masih usaha. Kalau yang ini mah udah wahbi namanya. Wahbi mah
udah Allah Ta'ala baru ke makhluk, bukan makhluk ke Allah Ta'ala gitu ya. Ya, itu gambaran buat kita mah ya udah punya juga nih, setiap melihat alam semesta kenal, ingat sama Allah Ta'ala, udah cakep itu ya, karena memang Allah sendiri jadikan ini alam buat sarana kenal kepada zatnya, kepada Allah Ta'ala. Dari mana? Allah yang kasih tahu tuh, fadhkuruni adzkurkum ya. Nah, ini sebagai landasan utama. Nah sekarang ente ingat sama Allahnya lewat jalur mana gitu. Ntar kenal ingat sama Allah Ta'ala juga manusia ini nggak sama ya, dikasih jalan lagi sama Allah. Jalan ini dari fadhkuruni adzkurkum punya jalan yang banyak lagi, karena buat sampai kepada Allah Ta'ala ya, at-turuq ilallah ka'adadi anfasil khalaik, jalan menuju Allah Ta'ala itu sejumlah bilangan napasnya makhluk. Ente mau kenal sama Allah Ta'ala, mau sampai sama Allah Ta'ala, silakan pakai jalur mana, banyak banget caranya gitu. Pongkolnya di sini, fadhkuruni adzkurkum ya, ingatlah kalian sama aku akan ingat kepada kalian. Ingat sama aku dengan sifat wujud ya gitu, ingat sama aku dengan sifat wujudku, maka aku akan ingat kepada kalian ya dengan sifat maujud. Nah, maujud kedua nih ya. Jadi kalau kita tahu Allah punya sifat wujud ya, kita akan diberikan sebuah ingat dari Allah Ta'ala bahwa kita adalah maujud makhluk. Berarti ingat Allah sebagai khalik, kita ingat sebagai makhluk gitu ya. Ini fadhkuruni nih ya, ada dengan sifat, dengan zatnya Allah Ta'ala. Ini pintu masuk buat sampai kepada Allah Ta'ala. Ente mau masuk pintu mana gitu ya, dikasih kesempatan sama Allah. Seperti dalam ayat-ayat yang lain yang ada jumlah syarat masyrut. Syarat masyrut itu Allah kasih kesempatan kita buat berusaha, Allah nanti pasti Allah kasih balasannya. Seperti begini kata Allah, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum ya, fad'uni astajib lakum. Nah itu tuh, jadi setiap Allah suruh ya udah disiapin balasannya. Seperti ini, fadhkuruni adzkurkum, la in syakartum la azidannakum, fad'uni astajib lakum. Gitu ya. Nah itu namanya sebuah usaha yang Allah berikan kepada kita untuk sampai kepadanya. Ente mau ingat aku, yang paling gampang pakai cara apa? Oh, cara ingat nikmatmu ya Allah, berarti syukur. Ingat sama aku dengan syukur, aku tambahin nanti tambahan nikmatnya. Ya. Engkau ingat aku lewat ibadah, aku tambahkan engkau dengan pahala. Ingat aku dengan kekuasaanku, aku berikan kamu keimanan yang kuat. Nah, itu tuh ya. Jadi usaha kita di sini nih. Ini kita punya usaha fadhkuruni, atau tadi tuh la in syakartum, atau fad'uni astajib lakum. Itu merupakan salah satu jalan yang Allah kasih kepada kita untuk kita berusaha sampai kemari. Ini namanya usaha kita. Ini namanya hasilnya. Setiap kita berusaha di sini, Allah sudah tungguin dengan membagikan hasil. Ya. Ingat sama aku, pakai apa? Pakai syukur, aku kasih tambahan nikmat. Ingat sama aku, pakai ibadah, aku siapin surga. Ingat sama aku, lewat apa? Lewat misalnya pintu kebaikan Allah Ta'ala ya. Ya. Aku siapin ya sebuah pemberian ziyadah, entah itu diberikan kedudukan yang tinggi nanti di sorga, entah diberikan bisa memandang kepada Allah ya,
Allah Ta'ala tiap waktu. Itu namanya pemberian dari Allah Ta'ala yang kita disuruh berusaha di sini nih. Ya. Jadi fadhkurun ini selama kita hidup kita mainnya di sini. Ini termasuk ini tadi bagiannya. Ingat sama Allah Ta'ala lewat alam semesta, gitu ya. Ya, berarti kalau engkau ingat sama aku dengan sifat wujudku, maka akan nanti akan diberikan apa? Ya, sebuah pemberian yang namanya apa? Ya, maujud yang kedua. Ini maujud pertama, ini maujud kedua. Ya. Jadi maujud pertama ingat sama Allah, maujud kedua pemberian dari Allah Ta'ala. Itu karena ini ingatnya dalam sifat wujud, maujudnya banyak nanti, anugerahnya macam-macam. Ya, macam-macam yang Allah kasih. Tinggal kita usahanya di mana. Ada orang mau sampai sama Allah Ta'ala, ya, lewat sifatnya Allah Ta'ala. Apa? Ya kata dia nih, kayak wujud. Ya udah, saya mau sampai Allah Ta'ala lewat sifat 20. Sifat 20 juga kagak semuanya. Sifat mana nih yang apa namanya sikapnya itu bisa kita jalani. Makanya Habib Utsman ngasih setiap sifat-sifat 20 ada sikap yang diambil. Ini seperti sikap wujud. Jadi kalau nanti baca sifat 20 di bawahnya ada maka patut bagi mukmin muttaqin, itu sikap ya. Itu 20 sifat, 20 sikap. Saya mau sampai kepada Allah Ta'ala lewat sifat 20. Tapi kalau semuanya nggak mungkin, nggak mampu. Misalnya, udah lewat sifat apa ente mau sampai? Lewat sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah apa? Itu. Cari jalan di situ. Mampu nggak? Kalau mampu, ambil dan jalanin. Wah, saya mau lewat kenal Allah Ta'ala lewat fiilnya Allah Ta'ala, lewat perbuatan Allah Ta'ala. Lewat apa? Lewat perbuatan Allah yang mana nih? Ya, yang sifatnya kedermawanan. Allah Mar-Rahman, Allah Rahim, Allah Jawad, Allah Karim, Allah Latif. Maka contoh seperti Allah punya sifat seperti itu. Yang kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak kalian dengan akhlak Allah Ta'ala. Apa? Tuh, Allah maha baik, maha kasih, maha sayang, maha dermawan, maha lembut. Ya, bisa itu lewat jalur itu. Jalanin itu. Ya, itu berarti dia ya lewat apa namanya? Fi'lullah. Ya. Atau lewat ya sifat-sifat kegagahan Allah Ta'ala. Seperti apa? Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Jabbar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah. Itu apa? Sikap yang diambilnya ada rasa takut dan rendah hati. Takut. Kenapa? Allah Maha Gagah, Allah Maha Hebat. Ya, berarti ibaratnya dia di sini nih kalau lewat jalur fiil ada roja nanti tuh. Roja tadi tuh ya, dengan melihat sifat-sifat Allah yang bentuk ya kasih sayang, lemah lembut, dermawan, murah, ada roja, pengharapan kuat sama Allah Ta'ala. Juga ingat ya, Allah juga maha gagah, maha perkasa, ya, maha kuasa, maha kuat gitu. Maka nanti lewat pintu khauf. Ini sebenarnya yang udah kita bahas. Ya, jadi orang itu lewat ibadah sama Allah Ta'ala mau lewat jalur mana? Khauf, roja, yang paling tinggi apa kemarin? Ya, lewat jalur mahabbah gitu, cinta ya. Nah, kalau cinta mah ini udah Allah semua, udah lulus ini mah. Itu pintu mahabbah, pintu paling tinggi kan. Seperti kemarin yang ada bahas tentang masalah maulid tuh, ya ternyata pintu mahabbatur Rasul itu udah kelas mentok gitu ya. Ada prosesnya tuh. Nah kita ini orang-orang yang sedang berproses. Ya, ente cinta nggak sama Allah? Kalau nggak ente bilang cinta dong, mana buktinya? Sebab kalau menyatakan cinta tanpa bukti, munafik namanya. Kalau ente bilang nggak cinta, ente murtad kafir. Ayo, mau gimana?
mau bilang cinta apa enggak nih? Maka dikasih jalan sama Syekh Nawawi, diem aja dah. Diem. Artinya diem, ente jalin proses. Proses ente ada di mana nih? Ya, buat sampai kepada Allah Ta'ala. Jalurnya, jalur mana? Lewat sifat, yang udah dibahas. Nanti sifat 20 nih, ada apa namanya, ada sikap yang harus diambil. Bisa itu lewat pintu mana ente masuknya? Lewat sifat yang mana? Atau lewat fiilnya yang memunculkan roja dan khauf, ya, atau zatnya. Nah, ini zat nih. Kalau zat namanya atau al-hub namanya, ya, cintaan. Jadi kalau ibadah lewat pintu cinta mah cuman Allah doang udah Allah doang, nggak punya ini itu, nggak punya tujuan ini itu. Allah doang satu tok gitu. Nah, ini Arif bilah nanti nih dapat sebutan. Ini semua prosesnya dari sini nih, ya, dari meyakini sifat wujud, ya, dari sifat wujud memunculkan sebuah sikap ingat namanya. Kalau sudah punya sifat ingat, menghapus sifat lalai. Nah ini nih akan terhapus. Gitu. Kalau sudah punya ingat, artinya zikir, karena ini merupakan perintah dari Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Ini pun dibahas lagi. Ingat sama akunya lewat jalur mana? Nanti mau kenal sama aku, mau dekat sama aku, dikasih berbagai macam cara, jalan yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Ya, ada orang jadi wali enggak harus ibadah terus, enggak. Ya. Ada orang jadi wali yang kerjaannya nyari duit gitu, ya. Nyari duit. Mending kalau nyari duitnya kerjaannya ya layak. Kadang-kadang di tempat sampah. Ngapain itu dia? Mungutin sesuatu yang kira-kira masih ada manfaatnya. Kumpulin dapat nih, dia jual. Udah dapet, diambil buat keperluan dirinya. Selebihnya tiap hari dia kasih orang sedekah. Besok begitu lagi. Jadi wali tuh orang. Lewat pintu itu dia. Secara zahir kerjaannya hina, tapi ternyata dia masuk pintu itu mampunya sama Allah Ta'ala. Dapat kedudukan. Ada orang jadi marbot. Tiap mau masuk sholat ke masjid, nyikatin kamar mandi, ngisiin air, kelarin sejadah, nyapu. Sampai lewat pintu itu dia sampainya. Jadi dia. Adzkurkum. Ayo, mau lewat pintu mana? Enggak harus tahajud tiap malam, enggak harus zikir sampai ribuan. Ya, ente mampu ya jalanin itu mah. Mungkin lewat pintu itu ya, yang ente mampu. Enggak mampu itu banyak kalau kasih cara. Ya. Ada orang yang kasih jalan buat sampai kepada Allah Ta'ala lewat maksiat dulu. Ya, seperti siapa? Fudail bin Iyad. Siapa itu? Fudail bin Iyad. Coba baca sejarahnya. Ente cari di Google, Fudail bin Iyad siapa? Perampok ini dia. Begal. Ya. Tapi bagaimana di akhir kehidupannya? Jadi wali besar. Kalam-kalamnya dicatat ya sama ulama-ulama yang di bawahnya. Ya, ini kalam-kalam mutiara. Udah siapa ini Fudail bin Iyad? Bekas rampok. Ya, Bisri Al-Hafi. Sama. Siapa itu dia? Bekas preman. Kerjanya tiap malam mabok. Ya, dikasih jalan sama Allah. Tahu-tahu jadi wali besar. Lewat apa itu? Lewat jalur maksiat bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Tuh. Yang penting apa? Punya keinginan buat fadhkuruni. Nah, ini dia. Jadi jawaban apapun di sini adanya. Allah mah udah nungguin kita di depan ini. Mau ngasih gitu. Cuman mau enggak? Geraknya, usahanya, kemauannya buat fadhkuruni. Pakai cara apa aja yang ente bisa. Ya. Ada orang yang tiap pagi pergi ke hutan. Ngapain? Nyari kayu bakar. Kumpulin, udah sore bawa, dijual sama dia. Ya, udah dapat duit dibeliin makanan. Ya. Dimakan separuh sama dia, separuh lagi kasih orang-orang yang butuh. Tiap hari begitu.
jadi wali itu. Ada orang jadi walinya di atas tempat tidur. Ngapain? Tidur? Iya. Jadi wali. Ngapain? Sebelum tidur dia ngomong, ya Allah, seandainya kata hari ini ada orang yang salah sama saya, berbuat nggak baik, saya udah maafin kesalahannya. Saya udah ridhoin ya Allah, supaya dia nggak ada sangkut paut sama saya. Timur tidur ngomong begitu jadi wali. Ya, kalau begitu gampang ya jadi wali. Ya gampang sebenarnya. Kalau tahu fadhkuruninya mah, gitu. Pokoknya ada di sini nih. Jadi sesungguhnya apapun kebaikan yang kita lakukan, kesimpulannya mau kecil, mau banyak, mau sedikit, mau besar, itu lagi membawa kita kepada adzkurkum. Itu ngaji Toriko. Dulu Walid pernah ditanya sama orang Walid, apa Toriko Habib ini apa? Biasanya para Habib itu punya Toriko. Ya, ada Toriko ini, para kiai punya Toriko. Kata Walid, Toriko ana dua, at-ta'lim wa ta'allum. Belajar sama ngajar. Itu Toriko ana. Ya. Jadi mau ikut Toriko ana, ngaji, udah bisa punya ilmu, mampu ada orang butuh perlu ajarin. Dia akan nyambung sama anak gitu. Toriko Walid begitu. Itu apa? Fadhkuruni. Nanti adzkurkum gitu. Gimana Walid setelah meninggal? Baru tahu siapa Walid. Oh, bukan orang biasa ini. Yang penting mah fadhkuruninya istiqomah di sini. Mau kecil kayak mau sedikit nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, Allah juga nggak maksa, ini semua disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau istiqomah ada kemauan bakal sampai kemari. Baik sampainya adzkurkumnya di alam dunia udah keberasa, udah kelihatan, ataupun nanti di di alam kubur, adapun nanti kiamat, ataupun nanti di padang mahsyar. Pasti satu tempat itu akan dia dapat adzkurkum, hasil usaha dia fadhkuruni. Gitu ya. Dari mana itu? Dari ingat terhadap ini. Karena ini ya menghantarkan kepada ini. Sifat wujudnya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita yang disuruh nih sekarang ya jalanin apapun yang kita bisa, yang kita mampu dalam hal kebaikan. Ya. Sebab kalau sebutan wali mah ya, sebutan wali, sebutan arif billah itu sebenarnya termasuk bukan tujuan ya. Ya bukan tujuan. Ente mau disebut wali, mau kagak, mau disebut panggil ini, panggil itu nggak penting gitu. Sebab wali sendiri nggak mau disebut sama orang dirinya wali, nggak mau. Ya, gitu. Ya, cuma itu muncul begitu aja udah. Tujuan dia mah satu ini. Ya, selama hidup itu tuh Allah Ta'ala. Ya, karena yakin Allah punya sifat wujud. Itu dia. Ya, maka dia sikapi dengan fadhkuruni selama hidup. Dengan cara apapun nih. Sekalipun secara zahir manusia kerjaannya sedikit, bahkan kerjanya hina ya. Tapi kalau dia niatkan buat dapat adzkurkum bakal sampai kemari. Gitu ya. Fadhkuruni adzkurkum. Itu berarti lawanan dari ini ya, dari fadhkuruni adzkurkum, lawannya berarti ya, nah ini nih sifat ghaflah. Nah, ghaflah ini lalai artinya. Ini berarti ketika di situ Habib Usman bilang, ya, maka patut bagi mu'taqid, mukmin mu'taqid bahwa ya ingat pada Tuhan Allah Ta'ala, ya, ingat pada Tuhan. Berarti lawannya jangan sampai lalai. Nah, berarti yang tersiratnya ya jangan lalai gitu. Sebab kalau ada ini terhijab dari ini nih. Sebab lalai itu menjadi hijab. Apa hijab? Menjadi penghalang, penutup buat jalanin ini. Ya berarti yang fadhkuruni ini yang punya ingat, yang punya zikir gitu ya.
baru ada fadhkuruni. Kalau nggak punya ini, ya berarti punyanya ini dia goflah nih, lalai. Kalau lalai berarti ya ini nggak bakalan dapat. Nggak ada azkurkum. Orang yang lalai dalam dirinya, ya lalai itu banyak nantinya. Tuh macam-macam lalai itu. Ada lalai dalam sifat Allah, gitu tuh mana larinya. Adalah dari fiilnya Allah, adalah pada zat Allah Ta'ala. Jadi lalai terhadap salah satu ini membawa hijab. Apa hijabnya? Terhalang mendapatkan azkurkum. Orang yang gak beriman sama Allah, ya itu lalai namanya. Itu goflah kubro namanya. Lalai yang terbesar. Ya. Termasuk ibadah sih, iya. Lagi ingat nggak? Ya tergantung. Kalau ibadahnya buat Allah Ta'ala, ya namanya ingat ya. Berarti fadhkuruni. Tapi kalau ibadahnya bukan kepada Allah Ta'ala, nggak ingat sama Allah Ta'ala, ya tetap aja goflah itu mah. Di sini makanya nyambungnya kembali nih. Banyak kitab-kitab tentang masalah tanbihul ghafilin. Peringatan buat orang-orang yang lalai. Ini yang bahasa Melayunya. Ya, yang bahasa Melayunya. Mana lagi tuh? Anda punya kitab lagi Tanbihul Ghafilin yang bahasa Arabnya. Tanbihul Ghafilin. Nah, di situ membahas nih ya, masalah ini semua nih. Ya, perkara-perkara yang ada di sini goflah. Apa itu goflah? Ya, yang disebut goflah apa? Ya termasuk orang nggak ngerti agama, bodoh terhadap perkara agama, apalagi nggak beriman mah ya, termasuk nggak ibadah, termasuk ibadah tapi ada sesuatu yang dia tuju daripada perkara duniawi, ya itu termasuk goblok namanya, ya. Jadi buat membersihkan tuh makanya ya, ini fadhkuruni ini ya buat mensterilkan segala sesuatu yang memang diberikan hanya buat Allah Ta'ala, berusaha untuk itu, ya berusaha untuk itu. Nanti kalau di sininya semakin banyak bersih, ya azkurkumnya pun semakin banyak pemberiannya, semakin bersih juga. Jadi azkurkum mah bagaimana fadhkuruninya, la azidanakum bagaimana la in syakartumnya, astajib lakumnya bagaimana fad'uninya, fad'uni astajib lakum, la in syakartum la azidanakum, fadhkuruni azkurkum. Gitu ya. Jadi ayo kata Allah, kerja, usaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Aku tunggu dengan azkurkum, dengan astajib lakum, ya, dengan la azidanakum. Itu Quran tuh kayak begitu tuh. Ini semua merujuk kemari. Ya. Sikap adanya daripada sikap yang muncul dari yakin kepada sifat wujudnya Allah Ta'ala. Jadi sikap wujud menunjukkan ingat kepada Tuhan Allah Ta'ala terhadap perkara yang maujud. Jadi makanya bahasanya Habib Utsman maujud. Maujud itu sebenarnya mah bukan cuman alam semesta sih gitu ya. Perkara fadhkurun ini banyak. Perkara maujud kan kita makhluk. Yang kita perbuat juga makhluk kan. Berarti itu juga maujud. Jadi segala sesuatu yang sifatnya maujud itu bisa menyampaikan kita kepada azkurkum. Ibadah kita apa emang? Ya maujud juga makhluk, ibadah itu makhluk. Ya. Ibadahnya makhluk, kitanya makhluk. Semua yang kita jalanin makhluk. Ya. Itu namanya fadhkuruni. Kalau itu dijalanin buat ingat sama Allah Ta'ala, maka bakal dapat buah namanya azkurkum. Gitu. Ya. Jadi pada tiap-tiap yang maujud, ya, tuh Habib Utsman nggak bilang pada, ya, ingat pada Tuhan Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, ya, nggak terbatas sampai situ. Jadi maujud ini segala perkara yang ada, apapun itu perkara yang ada, ya makhluk itu bagian maujud, ya. Termasuk tadi nanti mau sampai sama Allah Ta'ala pakai lewat apa ya? Saya nggak punya apa-apa, cuman punya doa. Pakai doa. Ada orang jadi wali nggak kemana-mana, nggak dakwah, nggak jihad, nggak ngajar, di rumah jadi wali. Gimana?
Oh, dia di rumahnya punya peta dunia. Ada peta dunia. Dia tiap pagi ngeliatin peta. Ada kampung rawa di sini. Di peta kampung rawa. Ya Allah, dia doain semoga saudara-saudara saya yang muslim, yang mukmin yang ada di kampung rawa ini, ya Allah, Engkau jaga imannya. Tuh. Engkau berikan kemudahan dalam hidupnya. Engkau berikan istiqomah dalam ibadahnya. Doain begitu. Tiap pagi kerjanya begitu. Meninggal dapat azkurkum dia. Jadi wali tuh orang. Enggak punya apa-apa, pakai doa jadi wali. Yang penting di sininya nih. Ya, gitu. Jadi nih jangan kita putus asa dan tidak boleh memberikan putus asa kepada siapapun. Ada orang ahli maksiat, kasih semangat. Tahu nggak banyak wali yang kerjanya maksiat dulu baru jadi wali. Ya, yang penting mau ini. Guru nih, gitu. Ya. Oh, banyak banget ya. Itu makanya ya ketika Allah turunkan Al-Qur'an, kenapa dipilih surah Fatihah di ayat ya sebagai surah pertama dan kenapa ayatnya dalam ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah menyatakan zatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat yang lainnya belakangan. Al-Aziz, Al-Qahar, apalagi Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong belakangan. Ar-Rahman dulu Allah tunjukkan. Nih aku kasih, aku sayang, aku pengasih, ya gitu. Supaya kita siapapun termotivasi buat fadhkuruni. Jadi kagak harus nungguin jadi orang alim buat jadi ya dekat sama Allah. Yang kita udah punya ilmu, manfaatin, gunain, pakai baik-baik, istiqomah di situ. Bakal sampai di sini. Ya. Karena ada orang begini, wah saya kayaknya berbuat baik juga percuma nih. Emang kenapa? Belum bisa ikhlas. Kayaknya ada aja gangguannya. Pengen inilah, ya pengen itulah karena makhluk. Ya. Jadi gimana ya? Jalanin aja udah. Nanti beramal, mau ikhlas, mau belum ikhlas, jalanin. Ya, nanti usaha dari ente di sini yang ngasih azkurkum kan Allah bukan kita. Ya, itu ikhlas salah satu azkurkum. Allah ngelihat ini hambaku rajin sekalipun belum ada keikhlasan, maka membuahkan ini. Ya. Itu orang maksiat mulu tapi tetap istighfar, tetap ibadah, bakal dikasih nanti. Satu saat bakal berhenti dari maksiat. Gitu ya. Macam-macam. Udah bin Iyad rampok. Ya. Siapa lagi? Seperti Ibrahim bin Adham, siapa itu? Ya, anaknya raja dia. Ya. Pangeran dia, anaknya raja gitu kan. Tapi kehidupannya bisa berubah, ninggalin dunia tuh. Bisa menjadi wali min auliyaillah, kalam-kalamnya dicatat ya oleh para ulama di bawahnya ya sebagai kalam-kalam hikmah. Kenapa begitu ya? Ya, itu contoh. Jadi siapapun nggak boleh putus asa buat menuju Allah Ta'ala. Buat azkurku. Semua dikasih porsi yang sama, dikasih hak yang sama. Jangan berkecil hati, jangan putus asa. Yakin Allah punya Rahman, punya Rahim. Nanti membawa kepada husnuzon billah kita dari sini. Itu banyak nanti ya. Dengan adanya fadhkuruni ya, kita jangankan nanti dikasih nikmat, dikasih bala lagi cobaan, dia ngerasain akan enak, akan tenang. Kenapa? Karena sudah punya husnuzon billah, sudah punya azkurukum. Ya. Ini nih yang disebut nanti orang udah punya ini, nggak harus nungguin masuk surga di akhirat. Dunianya sudah menjadi surga. Tuh. Man khafa maqama rabbih jannatan. Jadi buat kelas-kelas kita dikasih tahu sama Habib Usman, ambil ini porsi yang ente mampu. Istiqomah jalanin gitu. Ininya azkurukumnya nggak usah nagih sama Allah mah. Ente nggak minta aja dikasih kok sama Allah. Ya, orang-orang yang berusaha aja masih ditungguin kok, masih dikasih kok sama Allah. Apalagi ente punya usaha di sini, punya keinginan di sini. Ini udah pasti. Orang ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini namanya ya jawab syarat. Jawab syarat itu ada ketika ada ya fiil ini, fiil syarat. Gitu. Ya, fiil syarat memunculkan masyrut, jawab syarat ya. Ente mah di sini aja nih. Istiqomah, jalan terus gitu.
ya nanti jawabnya udah pasti di sini mah. Apalagi yang ngasih jawab syarat ini Allah yang nggak pernah ingkar janji. Pasti kasih azkurkum la azidannakum astajib lakum. Ya, dapat semuanya. Tuh, itu makanya sifat wujud di awal ini buat memberikan semangat terus. Kata Habib Usman, pelajari sifat-sifat Allah yang selanjutnya. Nanti bakal dapati keindahan-keindahan yang bukan cuma sikap yang ada di sifat wujud. Setiap sikap disebutin nanti. Jalan-jalan yang mungkin bisa kita tempuh lewat jalan tersebut. Sifat, fi'il, dan zat. Ya. Itu kalau ulama begitu ya. Jadi kalau ngarang kitab kecil nih, kitab kecil udah kayak ya Imamul Haddad nih, contoh-contoh kitab Imamul Haddad. Kecil-kecil tipas ini. Ini Wasoya, Imamul Haddad kitab ini. Sabilul Iddikar yang sekarang dibaca tuh Ithafus Sa'il ya. Tipis-tipis kitabnya, kecil-kecil. Cuman kita baca itu muqaddimah aja. Muqaddimah itu bisa sebulan ada baca. Ya habis ini dari sini nih pecah kemari, ini kemari. Kalau kita nggak bahas, sayang ini ilmu soalnya gitu. Ya bisa begitu ya. Ulama tuh jadi pinter menyimpan rahasia ilmu di setiap lapas-lapas kalimat yang disampaikan. Gitu. Makanya Imamul Haddad tuh muqaddimah aja. Kalau dibikin kitab lagi, disarain gitu, itu bisa berjilid-jilid kitabnya. Ya. Dengan bahasa yang simpel tuh beliau tapi dalam ya. Paling kita yang tebelnya ini nih Dawat Utama sama Nasruddiniyah itu yang tebelnya. Selain itu tipis-tipis, kecil-kecil. Tuh artinya memberikan jalan kepada kita ya, orang-orang yang awam gitu, yang baru kenal agama ibaratnya untuk punya semangat, tidak putus asa. Kenapa? Sebab Allah selalu menanti siapapun. Yang penting mau apa? Berusaha. Fadhkuruni. Usaha dan istiqomah di sini yang bisa, yang mampu kita jalani. Nanti bisa ngaji seminggu sekali, udah istiqomah seminggu sekali. Yang bisa sebulan sekali cuma sebulan sekali jalanin. Istiqomah yang penting mah. Masih ada usaha, ada kemauan. Di sini pasti dapat nanti. Ya. Entah sekarang dapatnya, entar udah tua, entah udah punya cucu, wallahu a'lam. Itu mah yang ngasih Allah yang punya kehendak, Allah yang punya ketentuan, ketetapan. Buat kita usaha aja. Wah ini semua sikap-sikap yang ada dalam kitab sifat 20 itu memberikan jalan kepada kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tujuan hakikat hidup buat setiap makhluk, khususnya manusia ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Besok ini udah berapa kali kita bahas wujud? 3 kali. 3 kali ya. Itu masuk cepat sih 3 kali. Ya. Nanti misalnya udah hatam bahas lagi ya. Ya. Nambah lagi nanti pembahasannya. Makanya nggak tahu kapan hatamnya ini mengaji. Ya, sebelum doa kita baca Fatihah. Kebetulan malam ini malam haul ya. 6 orang laskar nih yang pernah meninggal dulu di kilometer berapa? Kilometer 50. Ya, tuh. Ini Masya Allah ya. Laskar-laskar yang menjadi pembela ya, Habib Rizik. Juga anak punya temen nih Habib, dapat kabar barusan meninggal ya, teman mukim dulu, Habib Abdurrahman bin Abdullah Segaf. Kita kirim Fatihah ya buat beliau, juga buat 6 orang laskar ya, dan nama-namanya di sini disebutin. Ya, mudah-mudahan akan berkah Fatihah kita. Allah maafkan dosa-dosa semuanya ya. Allah maafkan dosa-dosa mereka. Ya, ampuni segala kesalahannya, terima ibadahnya, dan mudah-mudahan mereka semua jadi ahli sorga ya. Diberikan kebahagiaan
ya dari alam kubur hingga masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi khususan almarhum al-mawqula akhinal mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf wa thumma ila ruh almarhum Faiz Ahmad bin Syuhada, thumma ila ruh almarhum Muhammad Suci Khadapi Putra bin Hendra Mulyana, thumma ila ruh almarhum Ahmad Sofyan bin Suparji, thumma ila ruh almarhum Lutfil Hakim bin Januri, thumma ila ruh almarhum Andi Oktiawan bin Haji Zainuddin, thumma ila ruh almarhum Muhammad Reza bin Murtani. Anallah al-karim yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa yudhaif hasanatihim wa yukathir mathubatihim wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakati wa bi hurmati wa bi jahi wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri unta wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan wa illa athkiya al-ulama nahdha bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana wa qirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tiya rasulul manun waghfir istur man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal fi kitabin fi linasi sifa wa ala alil kiramish wa ala sahbi masabihil ghurar waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر عوراتي وآمن روحي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمى فضلا وجود من وباكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد تسسه والحمد لله في البدء والثناء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام
عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب